Di saat seluruh perhatian supporter tertuju pada laga perdana Timnas Indonesia melawan Kamboja di Piala AFF 2026, tiba-tiba datang dua kabar yang membuat para pendukung Garuda tersenyum lebar. Yang pertama, bukan sekedar kabar biasa. Ini adalah langkah besar yang bisa mengubah wajah Timnas Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Sedangkan kabar kedua datang langsung dari Eropa. Banyak yang sempat khawatir Justin Hapner akan pulang ke Indonesia untuk bermain di liga domestik. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Hapner tetap dipercaya Fortuna Sittard turun sebagai starter, bahkan mencetak gol dalam laga pramusim melawan FC Metz. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini pertanda bahwa timnas Indonesia makin kuat dengan kedatangan pemain diaspora grade A? Dan apakah Justin Hapner akan tetap berkarir di Eropa? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja teman-teman. Kabar baik pertama datang dari pemerintah. Pemerintah Indonesia resmi mengusulkan skema dui kewarganegaraan terbatas melalui revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Usulan tersebut telah diserahkan oleh Kementerian Hukum kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Juli 2026. Tahap berikutnya adalah menunggu surat presiden atau supres untuk dibahas bersama DPR RI. Yang menariknya itu, teman-teman, usulan ini bukan sekedar membahas status kewarganegaraan secara umum. Pemerintah secara khusus ingin memberi ruang bagi diaspora Indonesia dan talenta global yang memiliki keahlian penting bagi negara, termasuk atlet-atlet yang membela timnas Indonesia di berbagai cabang olahraga. Bagi sepak bola, jelas ini menjadi kabar yang sangat-sangat baik ya kan. Selama ini proses naturalisasi itu sangat-sangat panjang ya kan, yang memerlukan administrasi yang panjang juga. Selain itu, beberapa pemain diaspora juga harus mengambil keputusan besar karena harus melepas kewarganegaraan sebelumnya sesuai aturan yang berlaku. Apabila skema dui kewarganegaraan terbatas nantinya benar-benar disahkan gitu ya, bukan berarti aturan FIFA otomatis berubah. Perlu dipahami, FIFA tetap memiliki regulasi tersendiri mengenai perpindahan asosiasi dan kelayakan pemain membela tim nasional. Bang, apa sih manfaat dui kewarganegaraan itu? Sederhananya gini teman-teman, bagi pemain keturunan Eropa, mereka memiliki kebebasan berkarir di klub Eropa tanpa batas kuota pemain non-Uni Eropa dan kemudahan perpindahan asosiasi, menghindari risiko administrasi atau masalah hukum terkait izin kerja atau paspor gate di liga-liga top Eropa. Inilah sebenarnya masalah yang buat pemain-pemain grade A kita ragu membela timnas Indonesia. Dan syarat-syaratnya jelas ya, no tipu-tipu. Pemain wajib punya darah keturunan dari negara yang dibela, dari orang tua atau kakek ataupun nenek yang lahir di wilayah asosiasi tersebut. Jadi gini teman-teman, Indonesia ini kan memiliki jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara. Bukan kayak tetangga yang memasukkan pemain naturalisasinya. Tidak sedikit di antaranya pemain diaspora tadi berkembang dalam sistem sepak bola Eropa yang kualitas pembinaannya sangat tinggi. Jika negara mampu membangun sistem yang lebih ramah bagi diaspora berbakat, maka proses menarik talenta ke Indonesia bisa menjadi lebih menarik dibanding sebelumnya.
Wah, Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, dan lain-lain bisa aja gabung dengan timnas Indonesia dengan status yang baru ini. Dalam jangka panjang, Garuda berpotensi memiliki pemain-pemain hebat tanpa harus selalu memulai proses dari nol setiap kali ada pemain keturunan yang ingin bergabung. Inilah mengapa kabar ini disambut antusias oleh banyak supporter. Walaupun ya tidak sedikit juga kan yang mengkritik. Memang tidak langsung menghasilkan menghasilkan pemain baru di saat itu juga, tetapi membuka peluang besar untuk masa depan timnas ya kan. Adapun kabar baik kedua datang dari Justin Hubner, teman-teman. Beberapa waktu terakhir muncul berbagai spekulasi ya kan. Banyak yang mengabarkan dirinya akan merapat ke klub Indonesia. Bahkan ia mengaku sendiri bahwa klub luar negeri, maksudnya Belanda ini, meminatinya. Bahkan aku rasa dia udah tergiur juga dengan tawaran tinggi tersebut. Tapi ada statement yang buat agak tenang lah nih kan. Dia mengatakan masih nyaman main di Fortuna. Cobalah kalian lihat wawancaranya dengan kumparan. Kabar ini jujur buat aku shock loh teman-teman. Ya wajar sih. Kenapa? Apalagi namanya ini masuk pula di skuad utama timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Wih, apa tak menduga-duga kita kan? Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Justin Hubner tetap bersama Fortuna Sittard dan mengikuti seluruh rangkaian pramusim klub di Prancis. Yang lebih penting lagi, Hubner bukan hanya ikut latihan loh. Ia dipercaya tampil sebagai starter saat menghadapi FC Metz semalam. Alhamdulillah ya Allah. Sempat juga ngelus-ngelus dada gitu kan, bisa-bisanya pula klub Indonesia ini menggoda dia dengan gaji yang tinggi dan fantastis. Kacau, kacau. Ayo Tin, betah-betahlah di Eropa, please ya kan. Dalam pertandingan pramusim teman-teman, pelatih biasanya mulai menyusun gambaran skuad utama untuk menghadapi musim kompetisi. Ketika seorang pemain dipercaya sejak menit pertama, itu menunjukkan bahwa ia masuk dalam skema pelatih kan gitu. Bahkan Hubner berhasil mencetak satu-satunya gol Fortuna Sittard pada pertandingan tersebut. Meski akhirnya akhirnya timnya harus mengakui keunggulan FC Metz dengan skor 3-1. Nggak masalah kalah ya kan, yang penting Hubner masih berada di lingkungan sepak bola Eropa yang kompetitif dan ia terus akan menghadapi lawan dengan kualitas tinggi. Masa iya musim lalu dia menghadapi striker Ajax Amsterdam ya kan, menghadapi striker apalagi Peneyot dan sebagainya. Masa musim ini menghadapi strikernya Arema FC? Dan tentunya ia akan berlatih dalam intensitas yang tinggi dan menjaga ritme permainan yang sulit didapat apabila terlalu cepat turun level kompetisi. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan timnas Indonesia. Setuju nggak kalian? Pemain-pemain yang datang ke pemusatan latihan bukan hanya membawa nama besar, tetapi apa ya? Tetapi juga membawa standar permainan Eropa. Ketika mereka berkumpul bersama pemain Liga Indonesia, kualitas latihan otomatis ikut meningkat kan gitu. Efeknya tidak hanya terasa pada satu pertandingan saja, tetapi juga pada perkembangan seluruh tim. Jadi dua kabar baik ini memiliki makna yang berbeda teman-teman, tetapi sama-sama penting. Yang pertama adalah investasi jangka panjang. Jika revisi Undang-Undang Kewarganegaraan nantinya disetujui DPR dan diterapkan sesuai ketentuan, Indonesia berpotensi memiliki akses yang lebih baik terhadap diaspora berbakat. Sedangkan kabar baik kedua adalah bukti bahwa Justin Hubner masih berkembang di sepak bola Eropa. Kepercayaan sebagai starter dan kontribusinya lewat gol menjadi sinyal positif bahwa kualitasnya terus terjaga. Jadi gimana menurut kalian? Apakah revisi Undang-Undang Kewarganegaraan ini bisa menjadi titik balik perkembangan timnas Indonesia dalam jangka panjang?
Dan haruskah Justin Hubner bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.